sebelum kita mulai, ada satu quote dari Kofi Annan yang mengatakan bahwa tantangan terbesar kita di abad ini adalah menanamkan sustainable development yang bersifat abstrak dan memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk semua orang. Kemudian kita datang ke yang namanya perdagangan karbon, di mana perdagangan karbon ini diinisiasi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang tentu Bapak Ibu semua sudah tahu menyebabkan efek rumah kaca yang berkelanjutan yang mengakibatkan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Kemudian peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi ini akan mempercepat laju pencairan es di kedua kutub dan menambahkan volume air di lautan, sehingga menjadi ancaman bagi negara-negara yang sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut, seperti Tuvalu dan Maldives, yang diprediksi akan kehilangan sebagian besar hingga 100% wilayahnya pada tahun 2050. Kemudian peningkatan konsentrasi GRK ini juga menyebabkan disrupsi kepada kondisi alami musim secara global. Disrupsinya dapat berupa bergesernya waktu, seperti yang terjadi di musim hujan dan musim kemarau kita sekarang. Kemudian bisa perubahan durasi musim, musim panas yang lebih panjang, musim hujan yang lebih panjang atau lebih pendek, ataupun intensitas musim, seperti yang terjadi di beberapa negara yang memiliki mengalami musim panas yang berubah menjadi heat wave, dan negara-negara yang mengalami musim dingin terjadinya freezing winter yang dinginnya melebihi batas normal. Selain itu, perubahan siklus musim alami ini juga akan berpengaruh pada aspek kehidupan manusia, seperti terganggunya produksi pangan, kemudian meningkatnya gangguan kesehatan, serta hilangnya spesies-spesies kunci, serta habitat alami yang berperan bagi kehidupan manusia, seperti berkurangnya jumlah serangga atau misalnya lebah sebagai polinator alami di banyak tanaman pangan yang kita bergantung sekali, kemudian berkurangnya atau menurunnya kualitas ekosistem mangrove dan terumbu karang yang menjadi pusat nursery bagi ikan-ikan laut. Perubahan musim ini juga akan berujung pada kerugian ekonomi yang akan kita rasakan saat ini dan menurunnya kualitas hidup yang baru akan dirasakan oleh generasi ke depannya. Kemudian ini ada data dari IPCC tahun 2021 yang menyebutkan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi apabila dibandingkan dengan suhu rata-rata pada tahun 1900 cenderung mengalami peningkatan. Kalau dilihat di siklus alaminya, memang suhu rata-rata ini akan mengalami penurunan pada suatu titik ketika dia sudah naik. Tapi ketika peningkatannya melebihi peningkatan sebelumnya, maka penurunan yang terjadi tidak akan mampu untuk mengembalikan kondisi sebelumnya. IPCC juga menyebutkan kita akan merasakan sebagian kecil dari efek global warming, sedangkan sebagian besar lainnya diprediksi baru akan dirasakan oleh generasi anak dan cucu kita, khususnya bagi yang baru lahir pada tahun 2020, apabila tidak ada kemauan ataupun aksi aktual yang kita lakukan untuk mengurangi emisi yang kita hasilkan. Apabila kita membagi jumlah emisi per negara dan per benua, maka emisi GRK terbesar dihasilkan oleh Cina dan Amerika yang kurang lebih menghasilkan 40% dari total emisi global. Disusul dengan India, Rusia, dan negara-negara Uni Eropa. Sedangkan Afrika yang notabene memiliki luas benua cukup besar, hanya berkontribusi sebanyak 3% dari emisi global.
Tapi ketika kita membagi emisi tersebut dengan jumlah penduduk, sehingga menjadi emisi GRK per kapita, jumlah emisi Cina akan menurun drastis karena jumlah penduduknya mencapai 1,4 miliar jiwa. Sedangkan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, namun emisinya cenderung tinggi, seperti Qatar, Singapura, Brunei, akan menghasilkan emisi per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Cina. Kemudian skema perdagangan karbon ini hadir sebagai komitmen global yang dimulai dari Kyoto Protocol, yang kemudian ada produk yang kita sebut dengan CDM atau Clean Development Mechanism, serta konferensi-konferensi lainnya yang menghasilkan nilai kontribusi pengurangan emisi nasional yang dikenal dengan istilah NDC atau National Determined Contribution. Dari awal dari perjalanan dari Kyoto Protocol hingga konferensi-konferensi berikutnya, biasanya hanya ada sedikit perubahan atau referensi yang tidak merubah nilai pokoknya dari awal CDM terbentuk. Kemudian, karbon dalam perdagangan karbon adalah objek yang bersifat intangible atau tidak dapat dipegang dan bukan karbon aktif. Karena di beberapa kasus saya berbicara dengan atau mengemukakan bahwa perdagangan karbon itu adalah suatu hal yang happening sekarang, mereka berpikir bahwa perdagangan karbon adalah jual beli arang atau jual beli karbon aktif. Dalam hal ini bukan seperti itu. Tapi perdagangan karbon dalam perdagangan karbon itu adalah suatu benda yang dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan CO2 atau ton CO2 ekuivalen. Kemudian karbon ini dapat berupa jasa atau kuota emisi, serta bersifat pengurangan atau penambahan. Ini agak tricky ini sebenarnya. Karena di satu sisi dia bisa bersifat mengurangi, atau di sisi lain dia bisa bersifat menambah, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa skema perdagangan karbon yang umum dikenal. Yang pertama ada CDM, yang merupakan produk dari Kyoto Protocol. Kemudian ada Emission Trading System atau ETS. Yang ketiga ada Joint Implementation atau GI. Ketika terakhir ada Carbon Crediting atau Carbon Offsetting. CDM adalah suatu mekanisme pengurangan emisi GRK dalam framework kerjasama antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Objek utama dari perdagangan ini adalah sertifikasi karbon yang ditangkap oleh negara berkembang dan digunakan oleh emiter-emiter di negara-negara maju. Jadi ketika negara berkembang melakukan suatu proyek untuk mengurangi emisi atau menangkap emisi dalam tanda kutip, si unit yang tersertifikasi tersebut dijual ke negara-negara berkembang, negara-negara maju, maaf, yang akan diklaim sebagai pengurangan emisi di negara-negara maju. Proyek CDM di Indonesia ada kurang lebih 156 proyek berdasarkan UNFCCC. Kemudian yang telah terverifikasi sebanyak 49 proyek dengan total volume karbon sebanyak 34 juta ton CO2. Harganya berkisar antara 1 sampai 7 US dollar per ton CO2. Ini kembali tergantung kepada jenis proyek ataupun teknologi proyek itu teknologi yang digunakan di proyek itu. Yang kedua, ada yang kita kenal sebagai Emission Trading System. Ini adalah skema transfer emisi antara anggota sistem yang umumnya mereka terkoneksi dalam satu grid yang sama. Seperti di ETS, UE ETS, kemudian ada China ETS, NA ETS, dan sebagainya. Mayoritas ETS ini dilakukan karena ada
kewajiban atau bersifat mandatori bagi setiap anggota sistem tersebut untuk mengurangi atau membatasi emisi yang dihasilkannya. Kemudian di ETS biasanya ada yang disebut dengan alokasi atau allowance untuk emisi GRK dalam satu periode. Contohnya, anggap saja seperti ini. Dalam 1 tahun, setiap orang atau setiap member dalam ETS A itu memiliki allowance sebanyak 1.000 ton CO2. Nah, ketika allowance itu ada yang tersisa di salah satu member, ataupun ketika ada member yang menghasilkan emisi melebihi dari allowance yang diperbolehkan, maka di situ terjadi perdagangan karbon atau perdagangan emisi antar anggota sistem ETS itu sendiri. Di Indonesia, ETS sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada Februari 2023 untuk seluruh PLTU batubara, di mana sistem transaksinya diatur oleh Bursa Efek Indonesia dalam aplikasi Apple Getrix Application untuk semua update seperti real-time emission report, kemudian allowance-nya berapa untuk masing-masing PLTU, kemudian harganya berapa, dan trading yang terjadi. Harga awalnya ketika itu dipatok di harga $2 untuk kelebihan emisi GRK. Kemudian yang ketiga, ada namanya joint implementation. Mekanisme ini bertujuan untuk mengurangi emisi dari negara berkembang, negara maju, maaf, melalui proyek kerjasama di negara-negara berkembang atau yang kita sebut sebagai host country. Apabila proyeknya berhasil, maka akan mendapatkan sertifikat ERU atau Emission Reduction Unit yang dapat diklaim oleh kedua negara sebagai klaim pengurangan emisi. Kemudian kalau di Indonesia, kebanyakan mayoritas dari proyek joint implementasi yang dilakukan adalah kerjasama dengan pemerintah Jepang. Kurang lebih ada 48 proyek di tahun 2022 dan berfokus pada sektor energi dan sektor limbah. Baik itu introduksi sumber energi terbarukan ataupun introduksi teknologi pengolahan limbah yang mampu mengurangi emisi yang dihasilkan baik metan ataupun karbon dioksida. Kemudian ada yang namanya carbon crediting atau carbon offsetting. Carbon crediting ini adalah izin atau sertifikat yang dapat diperdagangkan yang memberikan hak kepada pemegang kredit untuk beremisi 1 ton karbon dioksida atau setara dengan gas rumah kaca lainnya yang dibeli oleh emitter dari para pemilik proyek penyerapan karbon. Sertifikat karbon kredit ini diperoleh pemilik proyek yang kemudian disertifikasi oleh pihak ketiga atau lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi karbon kredit. Dan ketika kreditnya sudah terverified, dapat dijual dengan mekanisme pasar bebas, namun ditentukan oleh kualitas dan cakupan yang menjadi tingkat dalam tanda kutip keseksian dari proyek karbon tersebut. Tingkat keseksian itu juga secara tidak langsung menentukan harga dari kredit proyek tersebut. Di carbon offsetting, kita mengenal namanya voluntary carbon market, yang ada beberapa platform terkemuka, seperti Verra, Gold Standard, kemudian ada American Carbon Registry, Plan Vivo, atau Climate Action Reserve. Dari banyaknya proyek, Verra adalah platform nomor 1 yang memiliki jumlah proyek paling banyak, diikuti oleh Gold Standard dan Climate Action Reserve. Sebenarnya masih banyak lagi selain dari 5 platform ini, seperti ada Corsia Aviation, kemudian ada
kita bilang ada CCB, tapi beberapa itu biasanya memang disatukan dalam satu verifikasi sehingga nilai atau harga dari proyek tersebut akan meningkat. Kemudian ini ada rata-rata harga dari carbon credit. Yang pertama di situ ada proyek dari REDD atau Reduce Emission and Deforestation. Kurang lebih jumlah proyek paling banyak dipegang oleh proyek REDD. Sedangkan harganya berkisar antara $3. Ini harga pada tahun 2021. Jumlah market di voluntary carbon market ini merupakan salah satu pasar karbon yang paling besar dibandingkan dengan CDM atau GI ataupun tadi satu lagi dibandingkan ketiga pasar lainnya, dan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun berakibat pada menurunnya harga rata-rata dari NBS atau Natural Based Solution yang dilakukan. Tapi ini bukan berarti bahwa harga dari carbon credit yang berasal dari Natural Based Solution sangat rendah. Tidak seperti itu, karena jumlahnya yang tinggi mempengaruhi nilai rata-ratanya. Sedangkan beberapa proyek memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata $1 ini. Sedangkan banyak proyek seperti di Afrika atau di Amerika Selatan itu yang kesusahan untuk menembus angka $2. Karena kembali lagi dari kualitas serta dari cakupan proyek yang kurang menyeluruh ataupun tidak memasukkan aspek-aspek penting yang seharusnya dimasukkan ke dalam proyek itu sendiri. Kemudian ini kita Verra yang merupakan salah satu platform terkemuka dalam perdagangan karbon, merupakan kredit karbon yang terstandarisasi oleh Verra. Kredit karbon yang kita sebut dengan VCU. Kemudian skema perdagangannya hampir seluruhnya bersistem B2B atau business to business yang sepenuhnya sukarela, di mana satu bisnis akan melakukan proyek pengurangan emisi, sedangkan bisnis lainnya akan membeli kredit yang dihasilkan untuk mengoffset emisi yang mereka hasilkan. Merupakan kredit karbon yang memiliki jumlah karbon project terbesar, termasuk untuk proyek REDD dan Avolu. Harganya berkisar antara 0,2 hingga $112 Amerika per VCU. Kemudian banyak proyek VCU yang memiliki lebih dari satu co-benefit, seperti perlindungan habitat, kemudian people empowerment, yang akan meningkatkan harga kredit karbon. Ini ada yang angkat tangan, apakah dilanjutkan atau bagaimana? Dilanjutkan saja, Pak. Mungkin nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Oke. Kemudian ada gold standard yang merupakan carbon market yang dibangun oleh WWF, memiliki banyak proyek yang lebih cenderung ke teknologi based solution atau TBS dibandingkan dengan NBS. Kemudian gold standard juga memfasilitasi transisi proyek dari CDM ke carbon market, voluntary carbon market. Kemudian untuk unit karbonnya pada gold standard kita sebut dengan CER atau Certified Emission Reduction untuk proyek yang bersifat mandatory, dan Verified Emission Reduction untuk proyek yang bersifat voluntary. Kemudian GS juga mendorong proyek untuk memiliki lebih dari satu co-benefit
yang ditandai dengan yang sesuai dengan SDGs yang ada. Jadi kalau di GS itu setiap proyek harus menunjukkan bahwa dia mengakomodir SDGs goals nomor berapa dan harus minimal memiliki 4 SDGs yang dia accomplish seperti itu. Kemudian harganya bergantung pada tingkat dan jenis teknologi yang digunakan dalam proyek tersebut. Kemudian ada Plan Vivo, ini merupakan kredit platform sertifikasi karbon yang lebih menekankan pada social base and small scale carbon project. Jadi pendekatannya sosial. Kemudian mayoritas proyeknya berada pada developing country, berlokasi di people atau cultural owned areas. Setiap proyek, Plan Vivo juga mewajibkan untuk mengikutsertakan indigenous people dan mewajibkan 60% dari keuntungan atau benefit dari penjualan karbon harus disalurkan kepada indigenous people yang berpartisipasi. Sedangkan untuk carbon unitnya kita kenal sebagai namanya PVCS atau Plan Vivo Certificates. Ini ada beberapa contoh crediting project yang ada di Indonesia. Ada yang sektor energi seperti Medco Energy, kemudian ada methane capture di methane recovery dari wastewater. Kemudian ada salah satu yang cukup terkenal di dunia, yaitu Katingan Project. Salah satu yang terbesar dan bisa kita bilang harganya cukup tinggi untuk Katingan Project, harga kredit karbonnya. Kemudian dari Gold Standard, ini ada With One Seed Community Forest Program, kemudian ada Sidrap Wind Farm Project. Seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa GS lebih cenderung ke teknologi based solution, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya proyek-proyek yang di sektor Apollo ataupun REDD. Kemudian untuk Plan Vivo, ini ada bujang ramba, durian rambun, serta gula-gula. Ini contoh project waste management di beberapa negara yang ada di Gold Standard. Nah, kemudian ada satu yang dibilang tidak termasuk ke dalam carbon trade, tapi berpotongan secara tidak langsung dengan perdagangan karbon. Yang kita tahu dengan istilah carbon tax atau pajak karbon. Pajak karbon ini sebenarnya adalah salah satu bentuk penetapan harga karbon secara eksplisit atau pengenaan pajak pada emisi CO2 yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pajak karbon ini, 1 ton emisi GRK-nya akan memiliki harga yang disesuaikan dengan kebijakan perpajakan yang akan mendorong industri-industri atau pihak-pihak yang menghasilkan emisi tinggi untuk menurunkan tingkat emisinya. Di pajak karbon ini sebenarnya kita kenal dengan istilah cap and tax. Sedangkan kalau di tadi ETS itu disebutnya dengan istilah cap and trade. Kalau di pajak karbon, hubungannya antara emitter dengan pemerintah tanpa ada perdagangan atau pasar emisi atau pasar karbon antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Kemudian ini ada beberapa
harga penerapan pajak karbon di beberapa negara, khususnya di Eropa. Di sini ada Swedia yang merupakan salah satu negara dengan pajak karbon tertinggi, yang dia menerapkan sebesar 100 euro per ton CO2, per kelebihan ton CO2. Ini juga yang menjadi salah satu pendorong dia menjadi negara yang jumlah emisinya terus berkurang setiap tahunnya. Kemudian perdagangan karbon di Indonesia diatur dalam beberapa kebijakan utama, seperti pada tahun 2021 ada Peraturan Presiden Nomor 98 tentang nilai karbon, nilai ekonomi karbon. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dengan Permen LHK Nomor 21 tentang tata cara laksana penerapan nilai ekonomi karbon. Pada tahun yang sama pun SRN atau Sistem Registri Nasional disosialisasikan. SRN ini menjadi salah satu platform nasional untuk perdagangan karbon yang nantinya direncanakan proyek-proyek karbon atau crediting karbon yang ada di Indonesia berputar dalam Indonesia dulu, sehingga ada benefit atau manfaat yang dirasakan oleh Indonesia. Kemudian pada tahun 2023 ada Permen LHK RI nomor 7 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan. Kemudian pada tahun yang sama juga ada joint statement antara Verra dan ICTA untuk membentuk joint task force untuk menyatukan metodologi dan nilai-nilai dari Verra ke dalam SRN, sehingga kedepannya SRN proyek-proyek yang terregistri atau terdaftarkan di SRN atau di Verra dapat dijual di kedua platform secara sekaligus. Dan yang terakhir ada Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon yang diatur melalui bursa karbon. Ya. Ini mungkin slide terakhir dari saya. Ini adalah sedikit penutup quote dari Greta Thunberg bahwa climate crisis itu merupakan isu yang paling mudah dan paling susah yang kita hadapi. Karena itu adalah hal yang simple tapi menyulitkan.